Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmatnya yang terbesar, nikmatnya yang nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Suatu nikmat yang nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun selawat dan salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, junjunan kita, panutan kita, idola kita, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-41 dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari surat Al-Ahzab ayat 41 ini tidak lain dan tidak bukan suatu perintah dari Allah agar kita mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, kita diharuskan banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah? Apa kelebihan? Apa insentif yang Allah berikan kalau ada hambanya banyak mengingatnya? Yang pertama dan paling utama, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kalau kita selalu mengingat Allah di mana saja dan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita cari setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit dan detik. Yang kita cari dalam hidup ini hanya dua saja, as-sakinah was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Allah berjanji kepada kita dalam surat 13 ayat 28 surat Ar-Ra'd dengan firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram, hatinya akan bahagia, hatinya akan tenang, jauh dari stres apalagi depresi. Dengan apa kata Allah? Bukan dengan materi, bukan dengan popularitas atau jabatan strategis. Hati orang beriman akan tenang, tidak ada kekhawatiran, akan bahagia, kata Allah, kalau kita selalu berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah, dengan kita banyak mengingat Allah, dengan kita banyak berzikir, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah bersabda kepada kita dengan suatu hadis yang pendek tapi maknanya sangat dalam.
Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau orang memahami hadis ini dengan baik, maka hidupnya akan selalu berpikir positif. Kalau orang memahami hadis ini dengan baik, maka dalam hidupnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan dalam hidupnya. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan orang beriman itu adalah satu kebaikan. Apapun urusannya, endingnya adalah satu kebaikan. Umpamanya diuji dengan kesempitan rezeki, itu satu kebaikan. Diberikan nikmat dengan limpahan rezeki, itu juga satu kebaikan. Diberikan musibah adalah satu kebaikan. Diberikan nikmat ada satu kebaikan. Itu yang seharusnya ada dalam mindset orang beriman. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, orang beriman itu mentalitasnya, in asobathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Mentalitas orang beriman, sikap mental orang beriman, kalau diberikan nikmat, dia bukan lupa daratan, dia bukan sombong, apalagi flexing, pamer dengan segala kenikmatannya. Tapi mentalitas orang beriman, kalau diberikan nikmat, dia sadar sesadar-sadarnya nikmat itu adalah titipan dari Allah. Maka ketika orang beriman mendapat nikmat, syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, kata Rasulullah. Syukur itu baik baginya. Kita sudah hafal ayatnya surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan rizki yang Allah berikan kepada kita hari ini, maka Allah akan menambah nominal dan kebarokahan rizki. Kebalikannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mentalitas orang beriman, kata Rasulullah, wa in asabatus dzarra'u, orang beriman kalau diberikan kemadharatan, diberikan penyakit, diberikan tekanan kehidupan, diberikan musibah dan lain-lain, mentalitas orang beriman saubaro, bersabar. Fakana khairan lahu, sabar itu baik baginya. Jadi maknanya orang beriman dalam mindsetnya harus selalu berpikir positif. Orang beriman dalam mindsetnya, hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Rizki kita terbaik, keluarga kita terbaik, kesehatan kita terbaik hari ini. Itulah mentalitas orang beriman yang sangat menakjubkan. Dan mentalitas sabar dan syukur ini akan timbul kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, ketika mendapat musibah, langsung dia sabar dengan musibah itu, maka itu baik baginya. Orang yang berzikir kepada Allah, ketika mendapat nikmat, langsung refleks dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu baik baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, agar kita termotivasi untuk banyak ingat kepada Allah, agar kita termotivasi untuk banyak mengisi waktu-waktu liang peluang kita untuk berzikir kepada Allah. Dengan berzikir itu Allah akan memberikan Al-Furqan. Orang yang banyak berzikir, dia punya sensitivitas untuk membedakan mana benar dan salah. Orang yang banyak berzikir, dia punya ketajaman intuisi untuk membedakan mana benar dan mana haram. Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu salah satu cirinya, apabila terkena godaan setan sehingga mungkin dia berbuat maksiat, tadzakkaru, dia berzikir, fa idahum mubsirun, maka dengan berzikir itulah dia bisa melihat kesalahannya. Jadi orang yang banyak berzikir, Allah akan memberikan kemampuan yang bernama Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah kemampuan dari seorang hamba Allah sehingga dia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak dan mana batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 19. Apa kata Allah? Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun.
Allah berfirman kepada kita, istahwada alaihimus syaitan. Setan telah menguasai mereka, yaitu manusia. Apa yang akan dilakukan setan setelah menguasai manusia? Setelah mendominasi manusia, yang mula-mula dilakukan setan menurut Allah dalam ayat ini, fa'ansahum zikrullah, membuat manusia lupa mengingat Allah, membuat manusia lupa zikir kepada Allah, sibuk dengan urusan keduniaan yang tidak habis-habisnya dan sementara ini, tapi dia lupa kepada Allah. Dan kata Allah dalam ayat Al-Mujadilah ayat 19 ini, apa konsekuensi kalau manusia jarang berzikir? Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kalau orang jarang berzikir karena dia telah dikuasai oleh setan, konsekuensinya ulaika hizbus syaitan, mereka menjadi golongan setan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak dan mana batil. Itulah di antara sekian banyak fadilah yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita banyak mengingatnya. Yang pertama, Allah akan memberikan sesuatu yang kita cari setiap hari, yaitu as-sakinah was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita suatu karakter yang membuat kita akan selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Furqan. Dengan Al-Furqan inilah seorang hamba Allah bisa membedakan mana benar dan mana salah, mana hak dan mana batil, sehingga hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 142 dengan firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau salat mereka malas dengan salatnya. Yura'una nas, mereka salat itu ingin dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri orang munafik itu, mereka sangat sedikit sekali mengingat Allah. Jadi adrarun nisyanillah, bahayanya melupakan Allah, bahayanya jarang zikir kepada Allah itu, maka orang itu akan lama-lama akan jadi orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman dalam surat At-Taha surat 20 ayat 124. Apa iqab, apa konsekuensi kalau orang jarang berzikir? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa jarang berzikir, jarang mengingatku, fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang serba sulit. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan segala macam masalah kehidupan yang tidak ada solusinya. Akhirnya membuat orang itu hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, dunia apalagi akhirat. Oleh karena itulah, dengan tema khutbah tentang pentingnya berzikir kepada Allah ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam hidup kita yang sementara ini, yang mungkin sebentar lagi akan kita tinggalkan, supaya kita tenang dan bahagia dunia dan akhirat. Marilah khatib mengajak diri khatib sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita banyak berzikir, mengingat Allah di mana saja, kapan saja,
dalam kondisi apa saja. Marilah kita tutup khutbah singkat ini dengan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis